Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, puji Tuhan, kita kembali berkumpul di pertengahan minggu ini, yaitu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bahkan kita menyampaikan setiap pokok pergumulan doa kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu menikmati puji-pujian yang telah kita nyanyikan bersama? Amin, puji Tuhan. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih untuk ketiga gembala kita yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan atau membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, langsung saja Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12. Kita akan merenungkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah mendapatkannya, kita membacanya secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya juga tidak lupa menyapa untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming melalui Facebook, YouTube. Dan saya mengajak Bapak Ibu juga ikut membaca bersama kami di rumah. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah, dan sudah melupakan kamu akan nasihat yang kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang ditakutinya sebagai anak. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk bersatu di dalam doa, biar Roh Kudus memimpin setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, pada malam hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan Engkau juga berkati jemaat sekalian yang ikut mendengarnya. Biarlah mereka diberikan kefokusan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan acara kami ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita tahu bahwa kehidupan kita ini diibaratkan sebagai perlombaan begitu. Oleh sebab itu saya ingin mengangkat sebuah tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu perlombaan iman. Jadi perlombaan iman. Mungkin saya asumsikan kita yang hadir di tempat ini, kita tahu bahwa setiap pelari maraton itu tidak hanya membutuhkan sebuah kecepatan saja, tetapi seorang pelari bahkan seorang olahragawan juga membutuhkan fisik yang kuat dan fokus yang baik, bahkan kekuatan mental di dalam menyelesaikan lari maraton ini. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan seterusnya,
Itu menggambarkan bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak luput yang namanya ada perlombaan iman. Oh saudaraku yang terkasih, tidak peduli berapa cepat Anda memulai perlombaan itu. Nah, melainkan jikalau seseorang itu sudah berlomba tetapi putus di tengah jalan, artinya dia tidak bisa menyelesaikan perlombaan itu. Nah, begitu juga dengan iman kita, saudara-saudara. Nah, iman kita juga sama seperti perlombaan ini. Dan kita akan melihat beberapa poin yang ingin saya bagikan untuk kita pada malam hari ini. Jadi, iman kita biasanya juga ada pernah gagal begitu. Ada kegagalan juga dalam setiap perlombaan iman ini. Ada pernah gagalnya juga. Ya, mungkin pertama-tama dia kompromi sedikit-sedikit begitu. Seterusnya dia akan meninggalkan iman. Ini bisa mematikan perlombaan itu. Begitu juga dengan iman kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama yang ingin saya bagikan untuk kita, yaitu perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang percaya. Di frase yang terakhir, jikalau kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi, yang bagian terakhir, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi di sini mengajarkan kita bahwa perlombaan ini adalah suatu kewajiban bagi kita yang percaya. Jadi perlombaan ini terkhusus bagi orang yang sudah diselamatkan. Kalau orang yang belum diselamatkan, tidak bisa dia memasuki gelanggang pertandingan atau menjadi anggota di dalam perlombaan itu, karena dia belum diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, orang yang bisa memasuki perlombaan yang diwajibkan ini adalah orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai anggota atau yang sudah memasuki gelanggang pertandingan, kita bukan sekedar menjadi penonton di situ, tetapi kita memiliki peran yang penting di dalam perlombaan itu. Nah, kita menjadi pelari yang aktif. Ketika seorang sudah masuki permainan, itu bukan berarti belum siap, berarti dia sudah siap untuk berlomba di situ. Dan kita juga tahu bahwa kaitkan dengan iman kita. Kita bukan hanya sekedar pendengar firman saja, tetapi kita juga adalah pelaku atas firman itu tersebut. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, saya baca untuk kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yakobus ini mengingatkan kita harus ada aktif dari diri kita untuk menjadi petarung, karena ini telah diwajibkan bagi kita. Diwajibkan bagi kita. Kita juga bisa lihat juga dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi saya asumsikan semua yang ada di tempat ini sudah diselamatkan. Kita bisa turut berlari, berlomba akan iman kita. Lanjut. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kita diingatkan untuk tetap siaga. Karena kita siap untuk berlari dan berlomba di dalam pertandingan itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 4. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah salah satu pengharapan kita, Bapak Ibu. Kita bukan sekedar
bertanding tetapi tanpa ada harapan. Melainkan kita bertanding, kita berlomba itu ada harapannya. Ada harapan. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ada perlombaan dalam diri kita. Bagi yang orang tua, dia ingin membesarkan anaknya untuk takut akan Tuhan. Itu perlombaan. Bahkan sebagai seorang pekerja, dia ingin tetap jujur Bapak Ibu. Baik dalam tekanan, kompromi dalam setiap aspek pekerjaannya. Aspek pekerjaan. Bahkan sebagai pelayan Tuhan, ingin tetap setia meski kadang tidak dihargai. Nah, ini ada perlombaannya. Bahkan sebagai pribadi yang bergumul untuk tetap percaya saat keadaan tidak pernah berubah. Nah, ini membuat kita untuk tetap waspada akan diri kita. Waspada akan diri kita. Kita harus fokus dan bersungguh-sungguh dalam perlombaan iman ini. Kita harus ada fokus dan tujuannya, yaitu Yesus Kristus sebagai tujuan utama kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan itu tidak hanya tahu tentang kebenaran, tetapi ikut memberitakan kebenaran di situ. Ikut memberitakan kebenaran. Oh, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita tahu perlombaan iman ini memang diwajibkan untuk kita, maka langkah selanjutnya kita bisa berlomba dengan baik dan sportif, yaitu dengan menanggalkan beban dan dosa. Kita bisa baca di dalam Ibrani tadi. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1. Saya baca untuk kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi dalam Ibrani ini mengingatkan kita lagi bahwa kita di poin yang kedua ini kita harus menanggalkan beban dan dosa agar kita bisa bertanding dengan baik. Oh, bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau saudara berlari dengan membawa sebuah beban di pundak Anda, maka lama-kelamaan langkah Anda akan melambat. Bahkan sampai membuat Anda akan cedera. Bahkan sampai tidak bisa mengikuti pertandingan itu. Dan itu bisa kita kaitkan seseorang yang berdosa. Jikalau dia mau melayani Tuhan tetapi tidak meninggalkan setiap aspek-aspek dosanya yang bisa memperhambat dia untuk bertumbuh, untuk berlomba mencapai tujuan, bahkan sampai membuat dia berhenti di tengah jalan, maka langkah-langkah selanjutnya dia tidak akan bisa mencapai tujuan yang Tuhan maksudkan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, di sini menanggalkan beban dan dosa di sini. Jadi saya melihat di dalam bahasa aslinya akar kata dari menanggalkan adalah apotitemi. Jadi di sini menyingkirkan atau menyisihkan. Jadi pada saat itu dalam konteks Yahudi memakai kata apotitemi ini, yaitu dengan dimana pada saat itu ketika pakaian mereka yang rusak dan kotor dan rusak ini ditanggalkan, ditanggalkan. Jadi disingkirkan. Jadi tidak dipakai lagi. Itu penggunaan menurut yang saya cari di dalam sejarah begitu. Jadi begitu juga dengan konteks dosa yang ada dalam diri kita. Jikalau kita ingin tetap berada di dalam pertandingan dan sampai kepada tujuan kita, maka kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Oh, Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak akan bisa berlari maksimal jikalau kita masih membawa beban dalam hidup kita. Beban dosa tentunya. Jadi
Di dalam beban duniawi, apa saja di situ? Termasuk luka batin. Siapa yang pernah luka batin di sini? Itu salah satu penghalang kita untuk melayani Tuhan. Salah satu penghalang kita untuk bisa bertumbuh dan berlomba di dalam gelanggang pertandingan itu. Luka batin, ketakutan. Ketakutan ini juga menghalang kita. Ambisi yang salah, serta dosa moral yang mengikat seperti iri hati, kebencian, kesombongan, dan lain sebagainya. Ini penghalang adalah beban dari dosa kita yang membuat kita tidak bisa melanjutkan sampai tahap yang Tuhan inginkan dalam perlombaan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 4. Coba kita buka bersama-sama. Dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kita membacanya secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa beban atau dosa yang memperhambat perlombaan atau pertumbuhan iman kita semua? Nah, ini pertanyaan untuk kita. Anda bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Anda bisa melihat ke belakang lagi. Apa yang menjadi penghambat bagi saya? Apa dosa beban itu? Apa beban dari dosa itu? Oleh sebab itu, ini ketika kita tahu bahwa menyelesaikan beban dosa ini, tentunya kita harus melihat kembali. Harus sadar apa yang menjadi kesalahan saya sebelumnya. Jikalau seorang tidak pernah melihat ke belakang atau melihat kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, maka kita katakan bahwa dia tidak mau bertumbuh akan hal itu. Harus bisa melihat diri kita sendiri. Harus bisa melihat. Oh saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu bersandar kepada Tuhan. Ini langkah yang paling baik untuk kita lakukan. Selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu berdoa. Dan belajar akan firman Tuhan tanpa henti. Sebab kita tahu ketika kita sudah diselamatkan. Kita memiliki Roh Kudus. Allah menjanjikan Roh Kudus. Allah menjanjikan Roh Kudus. Ketika dia naik ke sorga, dia menjanjikan penolong untuk kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13, dimeteraikan dengan Roh Kudus hati kita. Oleh sebab itu, hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa berlomba sampai tujuan kita. Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, ketika kita sudah tahu bahwa kita menanggalkan setiap beban dan dosa kita. Poin yang ketiga, yaitu tekun. Kita bisa baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi. Di frase yang terakhir gitu. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tekun di sini berasal dari kata hupomone yang di dalam KJV itu diterjemahkan kesabaran di sini, kesabaran. Secara pengertian berarti ketahanan yang ceria atau penuh harapan. Ini definisinya, hupomone. Jadi ketahanan di dalam menghadap sebuah tekanan, kita penuh dengan ceria di situ. Penuh dengan sukacita. Berarti ketekunan yang sabar di tengah tekanan. Ini bukan sekedar berharap tanpa ada harapan. Pengharapan yang tidak ada hadiahnya begitu. Tapi harapan yang kita miliki pada sini Tuhan telah sediakan.
Tuhan telah sediakan. Jadi Bapak Ibu, dalam perlombaan iman tentu banyak rintangan. Dalam perlombaan iman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam mendidik anak-anak dan lain sebagainya, itu tidak lurus-lurus saja, melainkan ada tekanan, ada rintangan yang menyelimuti setiap kita. Kadang seseorang hanya mengira bahwa pertumbuhan imannya hanya disuguhkan dengan kebenaran firman Tuhan saja. Oh tidak Bapak Ibu. Tidak hanya itu saja. Kadangkala masalah hadir di dalam diri kita. Itu salah satu momen di mana kita bisa bertumbuh. Ayub. Kita tahu cerita Ayub. Ayub semakin dia ditekan, semakin dia bersandar kepada Tuhan. Secara garis besarnya kita tahu Ayub bertekun dan setia di hadapan Tuhan. Kita baca tadi dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kesusahan kita saat ini belum sampai mencucurkan darah gitu ya. Belum sampai mencucurkan darah. Masih di dalam tahap-tahap, kalau kita ketemu orang yang agak pintar sedikit berargumentasi, dia keluar bahasa-bahasa yang asing didengar. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri di tempat ini, terkhusus mahasiswa-mahasiswi, bahkan tidak lupa jemaat sekalian, karena kita ditugaskan untuk mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan dunia yang jahat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, saya ingin baca untuk kita. Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan menjanjikan mahkota bagi orang yang mengasihi Dia. Pertanyaan, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita hidup di dalam Tuhan? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Dan Yakobus menulis untuk kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan seringkali saya katakan, saya khotbah juga, hanya orang Kristen yang sudah diselamatkan yang bisa berkata bahwa, oh, ketika saya menahan tekanan beban hidup saya bisa berbahagia. Hanya orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, yang tidak mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini hanya orang Kristen saja yang sudah diselamatkan. Jikalau seorang berkata, oh saya sudah berbahagia, kalau ada tekanan datang, baik di dalam muda-mudi, apalagi sudah pulang dari Bandung, nah itu saya dengar-dengar dari adik-adik, semuanya berdoa, Tuhan simpan jodoh untuk saya. Ini rata-rata anak-anak muda yang remaja dengar cerita pengajaran firman Tuhan di RAC, lalu mereka bercerita bahwa oh simpan jodoh untuk saya. Jadi semuanya berdoa tentang jodoh-jodoh ini, tentang jodoh. Ya tidak salah, yang penting lahir baru jodohnya. Kalau nggak lahir baru, ini yang salah. Kadang-kadang anak muda sekarang, kalau menemukan pasangannya, ini biasanya cinta monyet begitu. Dia ngomongnya A di sini, sininya B begitu. Di sini saya cinta kamu, di sini juga saya cinta kamu begitu. Jadi banyak tidak ada komitmen dan kepastian dalam hubungan. Oleh sebab itu bagus mengikuti acara itu supaya terlatih dalam mindsetnya. Terlatih. Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada sukacita di dalam Tuhan ketika kita menghadapi setiap cobaan dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita membuka dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Coba kita baca secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. Roma 5 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rupanya kesengsaraan yang kita alami itu rupanya menimbulkan ketekunan. Nah, jadi kalau seseorang tidak pernah sengsara dalam hidupnya, berarti dia tidak pernah mencapai suatu ketekunan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mau nggak kita bersuka cita, bergembira atas kesengsaraan yang terjadi dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu? Amin. Mestinya kita harus bersuka cita. Oleh sebab itu, aplikasinya untuk kita pada saat ini, kita jangan menyerah ketika masalah itu datang. Bahwa kita ingin tetap bertekun di dalam Tuhan. Kita ingin tetap serupa dengan Tuhan. Kenapa kita harus serupa dengan Tuhan? Karena Tuhan adalah teladan yang baik. Ketika Allah menjadi manusia, itu adalah di mana program Dia ingin menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Selama Dia hidup, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah manusia yang pernah menjadi manusia yang tidak pernah berdosa. Sebelum Dia disalibkan, Dia tetap tekun di dalam setiap programnya itu. Dia tekun, tidak ada dosa. Oleh sebab itu maka kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai teladan. Dan hanya satu-satunya lagi. Hanya satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dialah teladan hidup kita. Mau teladan yang lain tidak bisa. Mau teladan orang yang hebat dan lain sebagainya itu tidak bisa dipercaya. Semua pernah berbuat dosa begitu. Tapi hanya satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Sampai Dia tersalib menebus semua dosa-dosa kita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 diingatkan kembali bahwa ingatlah selalu akan Dia, katanya di sini, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, yaitu Yesus Kristus, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Rupanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah salah satu bukti ketekunan Dia. Bukti bahwa supaya kita bisa bertekun. Dia memberi contoh dan teladan bagi kita. Supaya apa dikatakan di sini? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kematian Yesus Kristus, ketekunan Yesus Kristus membuat kita tidak lemah, tidak putus asa akan dunia yang jahat ini. Akan pergumulan, akan beban dalam diri kita. Supaya kita tidak putus asa. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pergumulan masing-masing. Baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal iman, rindu menyelamatkan orang tuanya, rindu menyelamatkan saudaranya, dan lain sebagainya. Itu sebuah pergumulan dalam hidup kita. Tetapi ingat, kita tetap harus bertekun, jangan putus asa. Mentang-mentang kita sudah sampaikan Injil kepada Bapak kita yang pendeta contohnya. Yang pendeta. Lalu kita putus asa. Dia sudah tidak mau dengar apa kata saya. Ini bisa kita terapkan. Kita tetap bertekun sampai Tuhan memberikan buah dan hasil bagi kita. Kesimpulannya bagi kita, kehidupan Kristen adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ia mulai memang diwajibkan untuk kita, sebenarnya untuk menang. Untuk menang, tidak ada untuk kalah. Karena setiap perlombaan itu tujuannya itu harus untuk menang. Nah, setidak-tidaknya, jikalau di dalam pertandingan iman kita ini, setidak-tidaknya jikalau kita tidak bisa mencapai target yang kita inginkan, setidak-tidaknya kita menjadi jemaat yang baik, jemaat yang setia, jemaat yang baik, tidak buat masalah, begitu. Begitu juga teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang baik, tidak buat cerita dan lain sebagainya.
Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya ingin mengambil sebuah cerita yang saya dapatkan di internet, yaitu ada seorang pelari maraton di sini. Namanya Eliud Kipchoge. Dia adalah pelari maraton legendaris katanya, asal Kenya dia ini, asal Kenya. Ia mulai dikenal sejak remaja dan meraih kemenangan besar di kejuaraan dunia pada tahun 2003 di sini dikatakan. Ya, sejak debut maratonnya itu pada tahun 2013. Tentu pada saat itu ia nyaris menang katanya di ajang bergensi Berlin dan London Marathon. Dia hampir menang. Tetapi prestasi puncaknya itu terjadi pada tahun 2019 di sini. 2019 saat ia menjadi manusia yang pertama atau pelari yang pertama menyelesaikan di bawah 2 jam. Di bawah 2 jam. Dengan jarak tempuh di sini yaitu sejauh 42,195 km. Nah, tentu ini adalah challenge bagi dia, untuk dia, bukan untuk umum, tapi ini challenge bagi dia. Tapi ini kemenangan ini tidak ditulis dalam daftar keduniaan, tapi inilah challenge bagi dia dan pada akhirnya dia merekori itu. Tidak ditulis resmi sebenarnya, tapi dia merekori itu. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa kata-kata yang terkenal, yang orang kenal dari dirinya, dia berkata di dalam bahasa Inggrisnya di sini, no human is limited. Jadi Kipchoge ini menginspirasikan dunia. Dia banyak menginspirasikan orang-orang yang patah hati, tidak semangat. Bahwa dia berkata bahwa manusia tidak terbatas dalam kemampuannya. Asalkan dia bisa bertekun, bisa berlatih di dalam dirinya. Oleh sebab itu, mari pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu kita bisa bertekun, disiplin dalam setiap perlombaan rohani kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ibrani pasal 12 ayat 2 sebagai penutup untuk kita pada malam hari ini. Saya baca untuk kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Memiliki tujuan yang pasti, fokus kepada Yesus Kristus. Dengan kefokusan kita ini, kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kita tetap mengarah pandangan kita untuk tetap mengejar tujuan perlombaan yang sejati yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk bangkit berdiri. Dan kita ingin berdoa. Segala puji syukur Tuhan, pada malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sekiranya kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan dapat mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak lupa bahwa kami sedang di dalam gelanggang pertandingan ya Tuhan. Kami tidak lalai mempekerjakan atau memperkatakan kebenaran firman-Mu. Dengan kami tetap tekun untuk melayani-Mu ya Tuhan. Dan dengan kami tahu bahwa ketika kami sudah diselamatkan, kami tahu kewajiban ini bukan sebuah pilihan ya Tuhan, memang kewajiban untuk kami melakukannya ya Tuhan, untuk berlomba ya Tuhan. Juga berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, sekiranya apa yang kami lakukan dan kami layani di tempat ini, biarlah semuanya dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.